Adamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar SMP di Karawang tewas dengan luka bacok senjata tajam di punggung akibat tawuran dengan kelompok pelajar lain. Gempa di Garut menyebabkan 66 desa terdampak dan timbulkan kerugian lebih dari 5,8 miliar rupiah. Namun tak ada korban jiwa. Bukan unjuk rasa, Hari Buruh Sedunia dirayakan dengan bakti sosial yakni sunatan massal untuk anak-anak buruh di Subang. Seorang pelajar SMP di Karawang tewas akibat tawuran dengan kelompok pelajar lain di kawasan KICC Karawang pada Senin malam. Korban menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa karena luka bacok senjata tajam di punggung. Seorang pelajar SMP tewas meregang nyawa akibat tawuran pelajar di Karawang pada Senin malam. Korban tewas adalah Fauzi, pelajar kelas 2 SMP Negeri 2 Teluk Jambi Barat, Karawang. Fauzi tewas pada hari Selasa karena luka bacokan pada bagian punggung setelah sebelumnya korban sempat pingsan. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit oleh 2 orang temannya. Menurut orang tua korban, tawuran antar pelajar ini terjadi di kawasan KIIC, Karawang. Izin pamit mau kemana? Iya, mau beli nasi goreng ke ibunya. Ibunya juga nggak lihat itu sama siapa, temennya gitu bilangnya. Mau dijemput sama temennya? Sama temennya, nggak keluar ibunya, sama temennya yang mana-mananya nggak tahu. Sebelum tawuran, korban berpamitan kepada orang tuanya hendak membeli nasi goreng. Namun di tengah jalan, korban diduga diberitahu kedua temannya akan ada penyerangan dari pelajar lainnya di lokasi kawasan KIIC Karawang. Bersama teman-temannya, korban yang datang ke lokasi tiba-tiba diserang kelompok pelajar lainnya yang sudah berada di lokasi. Nyari anak, Iya, ketemu langsung ke UGD, katanya kata UGD udah di ruang forensik ya. Itu mah karena ada security banyak, Pak, kalau motor katanya yang membawa saya tahan karena tidak memberi keterangan katanya. Karena korban sudah meninggal dunia. Kasus tawuran antar pelajar ini masih diselidiki petugas Polsek Teluk Jambi Barat. Samsu Nursyam melaporkan dari Karawang. Gempa yang mengguncang Garut beberapa hari lalu juga merusak masjid di Guranteng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya dan perumahan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Masjid Jami Al-Ridho yang berada di Desa Guranteng, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak gempa. Tembok bangunan retak sehingga membahayakan keselamatan warga jika kembali terjadi gempa susulan. Meski menyebabkan keretakan pada dinding bangunan, namun masjid tersebut masih digunakan oleh warga sekitar. Selain masjid, permukiman warga di sekitarnya juga terdampak guncangan gempa bumi. Dinding sebuah rumah warga ambruk sehingga harus dipasang penopang dari bambu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ini dinding rumah sampai roboh ini langsung malam. Terus warga ini yang punya rumah diungsikan. Diungsikan nggak, Pak? Ya, diungsikan dulu ke rumah tetangga. Sementara gitu. Untuk sementara. Sejauh ini, guncangan gempa telah mengakibatkan kerusakan 40 rumah warga, 12 rumah diantaranya mengalami kerusakan berat. Sementara 5 buah masjid juga terkena dampak gempa meski tidak menimbulkan kerusakan yang parah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan data terakhir kerusakan rumah dan fasilitas umum pasca terjadinya gempa bumi beberapa hari lalu. Pemkab menyatakan kerugian akibat gempa bumi mencapai 5,8 miliar rupiah. Gempa bumi 6,2 magnitudo yang terjadi pada Sabtu malam pekan lalu di Garut mengakibatkan banyaknya kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas umum. Jumlah kerusakan semakin bertambah seiring masuknya laporan dari setiap kecamatan secara bertahap.
Pemerintah setempat menggelar rapat verifikasi data bersama semua pihak, termasuk lintas sektoral dari TNI dan Polri. Tercatat 66 desa dari 26 kecamatan terdampak dengan korban luka sebanyak 6 orang. Sementara rumah warga yang terdampak gempa mencapai 243 unit dengan rincian 8 rusak berat, 36 sedang dan 154 lainnya rusak ringan dan sisanya belum terkategori. Sedangkan fasilitas umum yang terdampak sebanyak 27 unit. Biasanya kami memberikan skema bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat. Sehingga POM-nya adalah semacam simulan. Untuk yang rusak, kualifikasi yang biasa sering kita sampaikan adalah 15 juta. Untuk kualifikasi yang terkategori sedang, kita kasih 5 juta. Dan untuk yang ringan itu, kalau kemarin dia 1 juta, mungkin sekarang bertambah lagi 1 juta. Pemkab menyatakan total kerugian akibat gempa bumi mencapai lebih dari 5,8 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi korban tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Garut. Akibat peristiwa tersebut, 1 keluarga tewas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini Selasa siang mengunjungi korban tanah longsor yang terjadi di Banjarwangi, Kabupaten Garut. Mensos menuju ke tempat korban longsor dan memberikan bantuan bagi korban longsor. Merespon penanganan bencana longsor tersebut, Mensos meminta pembentukan kampung siaga bencana di setiap wilayah, sehingga jika ada bencana bisa ditangani dengan cepat. Mensos juga berharap tanda bahaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaitu pemukulan kentongan, agar dihidupkan kembali, sehingga bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa jika ada bencana. Tidak bisa, dulu aman-aman saja gitu. Kita sudah nggak bisa seperti itu. Jadi karena curah hujan semakin tinggi, jadi daerah yang salju semakin dingin, yang panas semakin panas. Nah karena itu yang bisa kita lakukan adalah program untuk mitigasi bencana. Nah saya bersyukur, kemarin saya juga surprise. Saya dapat laporan ini, kenapa cepat saya gitu kan. Ternyata di kampung ini 1 bulan yang lalu dibentuk kampung siaga bencana gitu. Saya kaget, saya dapat laporan langsung bisa ketemu korban, dan ternyata 1 bulan yang lalu itu dibentuk KSB. Nah,